Pernah nggak sih Mitra MTB ngerasain kalau kita lagi datang ke sekolah, terus ke kampus lama kita, itu para pengajarnya itu bisa dibilang awet muda gitu kan? Kira-kira nih resepnya itu apa? Dan saya jadi penasaran juga sih, kok bisa melakukan banyak hal terus menghadapi para siswa-siswa, mahasiswa yang begitu tanda kutip agak sulit untuk diatur, tapi mereka masih tetap awet muda. Agak deg-degan untuk zoom in kali ini karena saya Wulan Rizky juga nggak sendirian. Saya mengundang dosen, bisa dibilang beliau ini awet muda, beliau ini bisa dibilang sangat friendly ke banyak orang, termasuk ke mahasiswa-mahasiswanya, sehingga bisa dikasih label kayaknya ya, label dosen terfavorit. Tapi untuk obrolan di Zoom In kali ini, kita akan ngebahas tentang gimana sih caranya memanage waktu dan juga stres biar tetap awet muda dengan Ibu Dr. Fitria Widiani Rosinda. Selamat datang Bu Fitria atau Bu Tia panggilannya. Selamat datang. Selamat datang di Mbak Wulan, apa kabar? Kabar saya baik. Ibu gimana kabar, Bu? Alhamdulillah sehat ya. Masih kayak zaman Iya ya, saya lulus kuliah, mas harus disebutin tahun berapa ya. Saya lulus kuliah tahun itu, Ibu masih tetap awet muda, masih tetap cantik. Nah, padahal sibuk banget loh. Saya melihat Instagram beliau, Bu Tia ini, Instagramnya itu bisa kemana-mana, ya kan, keluar kota. Terus aktivitasnya apa aja sih, Bu? yang pasti ngajar ya. Itu Masih ngajar ya, Bu ya? Masih Oke. kelas pagi, kelas malam. Wah, Masih seperti yang dulu ya, waktu Ning Wulan masih jadi mahasiswa saya. Jadi dulu kelas malam ya? enggak, saya ya? anak pagi. Kadang malam kan? Pernah nyobain gimana rasanya vibes-nya anak malam itu kayak gimana? Iya, jadi di kampus itu. Ini panggilannya kalau MTB ini siapa nih? Mitra MTB. Mitra MTB, panggilannya Mitra MTB. Jadi kalau misalkan di sana itu kalau kelas pagi nggak bisa, kelas malam enaknya itu yang Enak. dulu. Masih tetap ngajar Ning Wulan. Terus kemudian yang kedua masih tetap jalan-jalan kerja sih. Masih tetap ya alhamdulillah masih dipercaya misalkan ngisi acara di mana kayak gitu. Jadi selain mengajar, beliau sekarang juga masih aktif dan menjadi kepala humas di Universitas Bhayangkara Surabaya. Luar biasa aktivitasnya ya. Oke, jadi kalau untuk saat ini Ibu sibuknya apa nih, Bu Tia? Masih kalau ngajar masih ya. Tapi kalau misalkan karena memang sekarang udah di kepala humas itu ibaratnya ya memang harus terus ikut kegiatan-kegiatan kampus ya. Kalau jadi pejabat itu pasti ngurusin kampus dari A sampai Z. Jadi misalkan di kampus ada acara wisuda, terus kemudian penggelaran sarjana, terus pengumuman guru besar, macam-macam sih Wulan. Jadi banyak banget itu yang kalau di kampus. Tapi kalau yang di luar kampus masih juga tetap jadi trainer komunikasi. Wow. Masih tetap juga ngurusin UMKM Jawa Timur, Mas. Dan termasuk Ibu Tia ini juga sebagai penulis loh. Jadi saya melihat profilnya itu banyak banget. Ini catatan profilnya itu banyak banget di sini. Jadi penulis dan bukunya juga nggak 1, 2, 3. Ada salah satu buku yang saya juga beli ya, Bu, bukan dapat gratis ya. Jadi bukan mentang-mentang orang media dapat gratis, enggak. Saya beli, yaitu Hidup Ini Indah Beb, dan juga masih banyak buku-buku lain yaitu Metode Penelitian Kualitatif. Aduh, berat itu ya. Berat. Udah lupa ya pasti nih. Udah. Terus juga ya berhubungan dengan jurnalisme juga ya, Bu ya. Nah, ini gimana cara bagi waktunya, Bu Tia, dengan pekerjaan, keluarga termasuk, me time juga harus kan? Iya. Nonton juga kan? Iya, tetap itu, wajib itu. Wajib ya. Gimana Bu? Jadi yang penting itu kalau dari saya masih muda itu sudah terbiasa untuk range waktu ya, Ning Wulan ya. Jadi komitmen hari ini itu pasti saya punya jadwal untuk besok harus ngapain. Besoknya lagi harus ngapain. Kadang-kadang apakah itu saya lakukan? Enggak, tapi paling enggak saya udah punya list yang harus saya lakukan besok apa. Dan kalau soal nulis itu biasanya saya lakukan di malam hari. Kalau nggak malam hari setelah subuh, mentoknya itu udah. Wah. Kalau satu hari saya nulis
beberapa kalimat saja itu seminggu kalau kita konsisten ngelakuin itu kita udah dapat beberapa gitu kan. Jadi targetnya yang terkecil adalah kita konsisten ke diri kita tuh mau ngapain besok gitu. Oke, konsisten itu adalah kunci utama dalam kehidupan Bu Tia begitu ya. Selain konsisten apa lagi, Bu? Termasuk konsisten kapan waktunya saya nonton film. Oh, itu jangan sampai terlewatkan karena itu me time yang akhirnya bisa memanage yang namanya stres kita nggak sih? Iya, betul. Karena kan harus imbang ya. Kerjaan di kampus itu kita tahu kalau misalkan di agenda rektor, agenda kampus itu kan agendanya sangat padat-padat gitu. Terus belum lagi ngajar kelas pagi, kelas malam. Itu full. Terus belum lagi kerjaan asosiasi, misalnya harus handle acara apa. Terus kemudian kewajiban dosen itu juga mitra MTB itu harus kita nulis jurnal itu Ning Wulan. Nulis jurnal, jadi nulis jurnal terus untuk kenaikan pangkat. Itu kalau kita nggak manage pasti ambiar semua kan. Iya. Gitu. Kalau kita pikir, wih berat ya, iya tapi ya itu kadang-kadang habis nonton, yuk ngapain kayak gitu. Oh, jadi benar-benar yang harus diatur sedemikian rupa jam segini rundown ya, Bu? Betul. Jadi harus ada rundownnya nih, gitu. Terus harus punya tempat rahasia ya. Ada satu tempat khusus yang kalau saya lagi, banyak di rumahnya banget, Ibu? Ya. Enggak. Di mana? Rahasia, namanya juga rahasia kan. Nggak boleh Jadi ada tahu. satu tempat itu, clue-nya adalah tempat itu dingin gitu, di daerah yang dingin gitu. Saya udah pasti ke situ pakai laptop saya. Itu biasanya mood saya tuh langsung berubah ketika saya di tempat itu. Kadang dengerin gemericik air, ngeliat angsa yang renang-renang gitu. Saya cuma ngeliat itu, terus lihat orang bajak sawah, itu langsung itu kadang-kadang kita mesti privilege ke diri kita sendiri itu seperti itu mitra MTB. Kalau kita lagi jenuh dengan rutinitas, jenuh dengan circle, ya udah kita ke situ. Mau tanya bener-bener saya mau pengen tahu di mana biar kalau kita itu, kalau saya nih termasuk kan orang yang nggak bisa memanage stres ya, kan bisa terlihat ya mitra MTB wajah saya dengan Ibu Tia awet muda mana gitu loh, padahal umurnya lumayan terpaut ini. Masa enggak sih? ya? Enggak lah, Pak, paling berapa kita bedanya? Iya. Oke, Bu, yang saya jadi apa ya namanya kayak wah ibu ini hebat banget ya ketemu mahasiswa. Teman-teman saya itu kan juga ya ada yang baik-baik. Saya termasuk yang baik-baik ya Bu ya. Ya kan? Yang berjalan di jalurnya ya. Di jalurnya. Ada, Alhamdulillah 4 tahun lulus dengan benar. Komunikasi dan bekerja di media. Radio. Oke. Bertemu dengan mahasiswa yang nakal-nakal, yang nggak bisa diatur atau apa gitu ya. Terus juga mungkin dalam kehidupan juga ada masalah lain. Tapi semuanya bisa dilalui sama Bu Tia. Ada nggak sih resep khusus yang masih tetap bisa senyum loh? Apalagi di Humas, itu kan harus ketemu dengan para media-media, banyak orang. Sebenarnya hidup saya juga bukannya tanpa masalah ya. Tapi Saking aja saya nggak percaya loh Bu. Banyak ya, maksudnya kita nggak mungkin nggak ada masalah gitu. Tapi saya tuh dari dulu tuh saya punya tagline hidup tuh satu Ning Wulan. Apa tuh? Terima kasih rasa. Oh, itu yang selalu diposting di Instagram kan Bu? Betul. Jadi buku saya belum jadi, Mitra MTB saya lagi nulis buku tentang itu, masih terus belum jadi karena selalu ada kisah baru yang saya tulis masih belum jadi. Jadi menghadapi mahasiswa, kalau dalam kampus saya tuh nggak ada mahasiswa yang nakal ya, nggak ada mahasiswa nakal, nggak ada mahasiswa yang susah diatur. Karena ketika saya menganggap mereka seperti anak sendiri, perlakuan saya dengan mereka itu seperti saya memperlakukan anak-anak. Saya yakin ketika bahasa rasa yang saya terapkan ke mereka, mereka pasti ngerti apa yang saya pengen. Saya pengen jangan lama-lama kuliah, bayar SPP itu mahal gitu. Udahlah kuliah itu nggak ada yang enak, ikutin aja aturan dosen gini ya. Oke, kamu pengennya apa? Oke, kamu pengennya gini, saya pengennya gini. Oke, kita sepakat ya. Kalau kamu plagiasi, kamu akan saya kasih D, no matter what gitu. Kamu masuk saya kasih D. Tapi kalau misalkan kamu seperti ini, nah seperti itu. Saya coba membangun di semester awal itu pertemuan pertama kali, itu selalu komitmen dengan mereka. Terus kemudian saya kunci, udah ya. Saya percaya banget kalau dosen yang katakanlah ngajar, kamu nggak boleh telat 5 menit telat, nggak usah masuk kelas saya. Waduh, itu mungkin zaman saya dulu ya. Tapi zaman sekarang itu mitra MTB kita nggak bisa seperti itu ke mahasiswa. Pendekatannya udah beda ya Bu ya. Benar, nah itu. Okay. Karena saya percaya banget kalau kita menggunakan rasa,
kita sayang sama mereka tuh 2-3 kali 6 kali lipat akan sayang ke kita. Dan otomatis kalau mereka sayang sama kita, mereka nggak mungkin melakukan sesuatu yang bikin kita ini ya sedih kayak gitu. Itu sih rumusnya related banget ya kayak gitu. Bener, makanya kenapa Bu Fitri bisa dibilang beliau ini dosen terfavorit, termasuk favorit saya juga sih gitu loh. Enggak, itu ini penjilat banget ya. Enggak, tapi emang dulu itu Bu Fitri termasuk salah satu dosen pembimbing saya juga. Ada satu hal yang saya ingat banget Bu waktu itu yang wah ini harus ketemu Bu Fitri ini, kalau nggak ketemu bakalan mundur lagi. Ternyata ketemunya harus di rumahnya beliau, di rumahnya Ibu. Mungkin Ibu lupa ya karena banyak mahasiswa yang dibimbing kali ya. Pasti itu banget ya, pas saya nggak bisa banget di kampus. Iya bener, maju nggak. Ternyata Bu Tia, sorry, dulu panggilannya beda, panggilan sayang saya dulu. Bu Tia akhirnya memperbolehkan saya ke rumah beliau gitu. Saking baiknya loh, sampai dikasih minuman, makanan. Kurang baik apa coba kan? Oke, sedikit cerita aja mengenang saya mengenang masa lalu. Oke, Bu Tia ini juga banyak banget yang saya terima profil dari Bu Tia, banyak hal yang dikerjakan ternyata. Termasuk di tahun 2021 Ibu lulus jadi S3 ya, doktor. Itu gimana sih Bu? Rasanya ngurusin kampus, ngurusin kuliah juga, terus ngurusin keluarga. Saya kayaknya nggak mampu loh Bu kalau jadi jenengan itu Bu. Belum dicoba kan? Saya S2 aja udah mau angkat tangan. Ini yang S2 nih. Jadi kalau misalnya sekolah itu Mitra MTB kan wajib ya. Kalau dosen itu wajib sekolah ya, wulan ya. Jadi S1, S2, apalagi S3 kan wajib. Ya udah, karena satu kewajiban ya udah kita jalanin aja gitu. Cuman kalau untuk lulusan yang terbaik itu sebenarnya untuk jadi wisudawan terbaik di program doktoral itu saya nggak pernah, dalam pikiran saya tuh sama sekali nggak pernah kebayang gitu ya. Cuman emang rezekinya aja gitu, rezekinya pas saya kayak gitu. Tapi kalau misalkan sebenarnya nggak juga sih ya, nggak juga yang gimana gitu. Tapi kita tuh, kalau saya percaya sih kalau setiap usaha kita itu pasti nggak akan mengkhianati hasil kan. Itu tagline lama sepertinya gitu. Tapi masih relate ya Mitra Quotes NTB. of the day. Masih relate Mitra NTB itu dengan kehidupan kita. Kalau misalkan kita kita kuliah, kasih waktu 3 tahun harus selesai 3 tahun gitu, jangan lebih. Terus kemudian kalau misalkan intinya itu gimana caranya 3 tahun selesai ya, terus nggak usah dijeda. Kuliah itu lama karena dijeda. Obat yang lagi molor-molor tuh mungkin kalian tuh semua mungkin kebanyakan uang gitu, kaya gitu, jadi terus bayar terus SPP gitu. Ya nggak sih? Betul. Oke, nggak dijeda dia nggak jeda, saya yang dijeda nih lama banget. Ini kayaknya nyindir saya ya. Oke, Bu Tia, seorang wanita tidak banyak untuk bisa menyelesaikan sekolah sampai S3, sampai selanjutnya. Apa yang dikejar sama Bu Tia nih? Yang dikejar? Yang dikejar? Kurang ya S2, S3, mungkin habis ini ada lagi nih? Enggak, karena kewajiban. Wajib, kalau jadi dosen itu memang wajib kuliah sampai S3, sampai mentok ya. Nah kemudian ada lagi namanya kewajiban kita mengejar, harus melewati fase-fase seperti kepangkatan, kayak misalkan sampai dengan guru besar. Nah itu kan masalah rezeki juga ya itu ya. Tapi itu karena gini, kalau kita sebagai pengajar aja tidak bisa membuktikan bahwa kita itu mampu untuk melakukan yang terbaik buat diri kita, nggak usah kita muluk-muluk, kamu harus IP segini, nggak usah kayak gitu ya kan. Kamu harus lulus tepat waktu loh, kamu jangan main aja, kamu ini. Ya kalau memang kita ngomong seperti itu ke mahasiswa, seenggaknya kita harus menekankan bahwa diri kita itu juga harus mampu lebih baik gitu. Karena kan apa ya, kayak gini misalkan, kamu jangan nyontoh tapi kita plagiasi. Kamu jangan awas ya 5 menit kamu nggak boleh masuk kelasnya, tapi kita ngajar, maaf ya saya nggak bisa ngajar hari ini. Besok nggak bisa juga gitu. Jadi ada timbal balik ke mahasiswa. Kalau misalkan kita merasa untuk kita tuh nggak bisa konsisten dengan apa yang kita lakukan, toleransi kita perbesarlah ke mahasiswa. Oke, tapi ditaruh dulu ya, Ibu sebagai pengajar. Tapi apakah harus nih seorang wanita
kita harus bisa benar-benar mencari apa ya, titel setinggi-tingginya, terus pekerjaan yang kita inginkan seperti itu. Apakah ini juga yang diinginkan oleh Bu Tia, lulus S3 terus menjadi kepala humas, terus berbagai banyak penghargaan yang didapatkan. Banyak loh Bu ini penghargaannya gitu kan. Kita taruh dulu predikat sebagai pengajar. Sebagai wanita nih. Oke, kalau membahas sebagai wanita tuh sebetulnya mau pendidikan tinggi atau enggak itu kan tergantung bagaimana kita, tergantung masing-masing orangnya. Tapi kalau saya, selagi kita mampu memiliki kesempatan itu, kenapa enggak? Kalau kita mampu dan kita dimudahkan itu kenapa enggak? Berarti memang ada kepercayaan dari Tuhan, ini kamu harus ambil gitu. Untuk apa? Tujuannya adalah mentransfer kan ke anak, ke keluarga, ke para mahasiswa gitu. Tapi kalau misalkan harus nggak sih kita mencapai karir tertinggi? Bukannya dalam hidup itu kan memang kita harus punya tujuan ya. Kita mau kemana? Ya kan? Kita mau kemana? Kalau misalkan kita pasang target segini, terus kemudian kita dapatnya segini, at least kita udah berusaha. Tapi kalau kita dapatnya segini, alhamdulillah kan seperti itu. Jadi sebenarnya saya lebih senang ketika saya melihat perempuan, wanita, ibu, remaja, apapun ya, pokoknya perempuan wanita yang dia tuh punya goals dalam hidupnya. Jadi dia punya tujuan dalam hidupnya. Dia punya tujuan dan dia tuh punya step by step. Aku harus ngakuin apa? Aku harus ngakuin apa di tahun ini? Aku harus jadi seperti apa? Seperti itu tuh lebih keren banget kalau wanita seperti itu. Jadi dia nggak apa ya? Nggak tau lah, yang terjadi ntar terjadilah, nggak seperti itu gitu. Tapi dia punya goals dan dia punya strategi untuk gimana cara dia mewujudkan itu. Wow, luar biasa loh. Berarti tahun ini goalsnya apa nih kalau Bu Tia sendiri? Kan kita pengen tahu kan. Setiap tahun harus ada goals yang tercapai kan? Iya betul. Jadi kalau misalnya untuk itu ya, kalau Mbak Rere kan baca di situ ya itu setiap tahun tuh selalu ada penghargaan untuk diri saya sendiri. Gitu. Bener, jadi penghargaannya banyak banget nih ya, seperti Anugerah Perhumasan Indonesia Servis Jakarta di tahun 2002 ya Bu ya. Terus di tahun 2000 terbaru ini yaitu 2002. Terus ada Best Paper Award di Bandung 2017. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 penghargaan. Ya, saya usahakan setiap tahun itu ada yang saya raih. Setiap tahun minimal sekali yang itu entah itu dalam bidang akademisi saya atau di bidang asosiasi saya ataupun saya menulis buku gitu. Pokoknya setiap tahun tuh harus ada sesuatu yang saya keluarkan. Seperti itu gitu. Berarti di tahun 2023 bagaimana nih? Nah, itu dia. Lagi progres. Ada beberapa Mbak. Spill dikit dong. Kalau ya ini ya, kalau di 2023 sebetulnya lebih kepada pencapaian program kerja saya di Humas Ubara. Gitu. Jadi tadinya sebelum saya masuk itu Humas Ubara itu Mitra MTB nggak punya medsos, sama sekali nggak ada medsos. Instagram tuh nggak punya. Gitu. Nah tetapi setelah saya diberikan amanah jabatan itu, kemudian saya membuat Instagram. Saya memikirkan semua kontennya, saya memikirkan semuanya, dibantu sama mahasiswi saya, salah satu yang saya bawa ke sini sekarang, namanya Mbak Prixel, nanti kenalan ya. Jadi seperti itu. Jadi karena mereka akhirnya saya bilang, yuk kita bikin untuk mengembangkan, bantu saya ini apa kira-kira konten yang bisa menaikkan jumlah followers sama likes ya, seperti itu. Dan jumlah mahasiswa di kampus ya pastinya. Terutama mengubah. Akhirnya saya berhasil, Mitra NTB, mengubah mindset pimpinan bahwa sudah nggak zamannya lagi promosi dilakukan secara manual. Oh iya, paperless kan? Iya, betul. Jadi sekarang kita semua sudah mengubah semuanya ke digital dan semua termasuk promo iklan dan segala macamnya kita sudah tidak lagi paperless lah, yang bagi browser masih, tetapi ada yang lebih penting dari itu gitu. Jadi blast di media sosial seperti itu. Itu sih salah satu pencapaian yang paling sedikit apa ya, bener-bener effortnya itu awalnya karena kok seperti ini ya, kita tahu ya bahwa tidak mudah ya mengubah mindset dari yang ngapain sih harus seperti itu gitu loh, kan biayanya besar. Iya memang tidak ada biaya promosi yang murah untuk sebuah hasil yang hebat gitu kan, tetapi memang itu harus dilakukan. Itu yang investasi jangka panjang. Kayak gitu. Termasuk kita mulai semua udah ke Videotron.
Ning-Wulan, dulu zamannya Ning-Wulan mungkin kita masih serba betul. tok ini brosur gitu. Kelihatan banget ya tahun berapa dulu lihat. Sekarang sudah pakai Videotron, kita sebar ke beberapa area di pusat-pusat kota Surabaya dan Sidoarjo. Nah, kita udah melakukan itu. Itu kalau yang dari sisi pekerjaan. Kemudian dari sisi buku, insya Allah ada satu buku lagi yang akan saya selesaikan. Wow, luar biasa. Ini rencana ya. Rencana ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran ya, Bu Tia. Oke, tadi pesan dari Bu Tia untuk semua wanita-wanita yang lagi nonton. Pesan dong juga untuk anak-anak muda zaman now ya, Bu. Zaman sekarang terkenal anak-anak muda itu overthinking, ya kan? Melakukan pekerjaan 1-2 aja udah capek gitu kan. Apa kabar Bu Tia yang melakukan banyak hal gitu kan? Bagaimana menanggapi fenomena-fenomena anak-anak muda yang diputus pacar udah kayak drop, kayak besok itu kayak udah dunia mau runtuh gitu kan? Padahal masih banyak cita-cita yang harus kita kerjakan ya Bu ya, yang harus kita raih gitu loh. Oke, jadi memang gini, karena saya waktu muda sama mahasiswa sekarang rata-rata kan bedanya hampir 20, saya di usia 43 sekarang. Gak kelihatan loh ya. Mahasiswa baru kelahiran 1921 ya sekarang. 18-19 sekarang 19 tahun 20-an lah. Jadi memang waktu dulu gemblengan saya itu lebih susah daripada mahasiswa saya sekarang, yang dimana dulu zaman manual, mereka kan zamannya instan ya sekarang. Jadi mereka mau ngapain tuh tinggal klik dalam satu HP itu semua bisa mereka dapatkan ya. Nah ternyata itu kita juga baca buku-buku psikologis di mana-mana itu berpengaruh kepada mental mereka. Jadi pinter tapi tidak cukup tough untuk menanggung beban hidup gitu. Cenderung akhirnya menyerah dan sebagainya. Tapi itu dia Ning-Wulan, sekali lagi setiap kali biasanya saya ngajar itu saya juga kasih mereka soft skill bahwa gak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi itu dia. Jadi kalau misalkan seperti mengalami sebuah masalah ya gimana caranya kita bisa rilis dulu lah dengan perasaan kita, terus kemudian kita mau ngapain. Jangan langsung bunuh diri gitu. Dalam ya, bunuh diri. Masih banyak pria-pria ganteng dan cewek-cewek cantik di luar sana. Bener. Baik hati yang masih menunggu kita gitu. Termasuk saya nih. Oke, jadi itu adalah resep-resep yang atau tips ya, resep kayak masakan aja ya Bu ya. Tips dari Bu Tia untuk semua penonton atau subscriber kita. Jadi mungkin kalau Mitra MTB juga keinget, aku jadi keinget nih sama dosen favorit saya. Boleh di komen di kolom komentar, sebutin aja nama dosennya siapa, pengajarnya siapa. Ini yang jadi kelewatan. Bu, tadi sudah saya katakan bolak-balik, kenapa ya kok bisa para pengajar, guru-guru dari SD, SMP, SMA, bahkan dosen, ini kok bisa awet muda? Ya kan? Resepnya apa coba ya kan? Padahal juga ada yang killer juga loh. Dosen killer kan, tapi Bu Tia nggak terkenal dosen killer kok. Baik hati banget. Karena sama mereka ya, kumpul sama mereka terus tiap tahun kan? Kumpul sama yang mereka tiap tahun muda-muda, terus kemudian lucu ketika mereka tuh jadian antar kelas gitu kan. Lucu banget gitu, terus Bu ini dong bikin ini, Bu yuk JJ yuk JJ gitu. Apa sih JJ? Apa JJ? Enggak. JJ yang JJ. Jedak-jeduk. Oh. Jedak-jeduk. Bu yuk bikin JJ. Apa JJ? Ini loh Bu kayak gini. Oh yang ini di TikTok itu. Istilah yang akhirnya nggak mau kan kita ini. Terus kemudian lucu ketika mereka bikin konten tuh Bu yang kayak gini ya. Gitu. Jadi karena memang ngajar mereka yang usianya setiap tahun berganti kan Ning-Wulan ya. Tiap ini. Sementara kita menua, mereka pemuda. Gitu. Jadi secara nggak langsung akhirnya ya udah bawa happy aja sih sebetulnya. Kalau resep awet muda itu sebenarnya banyakin ketawa, Mitra MTB, banyakin senyum, terus kalau ketemu orang itu jangan cemberut. Gitu. Nah, senyum terus kayak gitu ya. Itu bakalan ngebawa aura kita juga kali ya. Seperti boleh aura. Sih jutek, tapi juteknya sembunyiin aja, nggak usah dihadapin orang. Juteknya sama siapa sih Bu Tia itu? Oh, juteknya sama dosen killer. Oh iya? Oh iya. Sesama dosen? Atau dosen pembimbingnya Ibu?
Sesama enggak, jadi gimana? biasa ya problem kalau misalkan sesama misalkan ini nih kadang-kadang mahasiswa, Bu, ini kok nggak boleh saya kayak gini, nggak boleh saya masuk, kadang-kadang seperti itu. Jadi beda. Saya tetap menghargai apapun yang dimiliki oleh para dosen gitu ya. Tapi memang kadang-kadang mungkin saja tidak semua tenaga pendidik itu memahami bahwa memperlakukan mereka dengan rasa itu jauh sebetulnya lebih enak, kita bisa handle mereka loh. Jadi ketika kita mau strict dengan mereka, itu mereka malah melawan kan. Mereka malah defense dengan kita. Nggak asik deh, bapak itu, ibu itu seperti itu. Ya era ya, Ninggulan ya, eranya sudah berbeda kayak gitu. Oke. Jadi itu adalah momen-momen di saat Butia bisa dibilang lagi bete-betenya gitu. Ngalamin nggak sih digebrak meja? Sama siapa tuh? Dosen yang brak kayak gitu. Kebetulan nggak pernah. Nggak pernah. Ya? Ada sih, memang terlalu menjengkelin banget sih mahasiswanya gitu. Jadi maksudnya sebisa mungkin jangan kontak ini ya. Kalau kita jadi tenaga pendidik itu jangan main ini fisik sebisa mungkin, baik gebrak meja atau nunjuk-nunjuk marah-marah. Nah itu kalau bisa itu jadikan pilihan yang tidak pernah dipilih. Oke. Tapi kan banyak yang berkomentar begini, Bu Tia. Apa namanya? Cara mendidik anak zaman now dengan zaman dulu itu beda banget. Kalau dulu itu keras banget kan ya. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus kalau zaman sekarang tuh kayak serasa seorang pengajar itu kayak ada ketakutan ini anak sebenarnya salah gitu loh. Tapi kok kayak ada pembiaran kayak gitu loh. Sebenarnya nggak boleh juga dibiarkan. Tapi caranya kita ngomong ke mereka. Jadi misalkan kayak gini, oke, kalau kamu seperti ini, nanti efeknya, contoh nih, misalkan yang ulang contoh ya, Mitra MTB, saya pernah mengalami satu peristiwa yang mahasiswa saya tuh harus berusaha dengan Polda. Polda, karena pencemaran nama baik. Nah, seperti itu. Akhirnya, itu di tahun saya kayaknya. Lupa deh. Akhirnya, ketika itu terjadi kan dia sudah punya catatan, akhirnya kasihan kan, ya. Terus kemudian masalahnya terlalu dalam. Akhirnya saya gini, udah cukupkan ini satu kali yang terjadi dari dalam hidupmu gitu. Nggak usah ada kejadian kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kamu marah, mending kamu pergi ke pantai, mending kamu berenang, mending kamu ini. Jangan pernah ketika dalam kondisi marah kita nulis status. Apalagi kita mention nama orang yang kita benci. Apalagi kita menambahkan istilah-istilah yang tidak manusiawi, menyebut nama orang dengan sebutan yang tidak baik gitu. Nah sekarang itu undang-undang ITE kan mengincar kita dimanapun gitu. Saya coba ngomong gitu. Akhirnya sudah permintaan maaf, terus kemudian mediasi selesai. Nah hal seperti itu yang apa ya? Akhirnya penuh dengan tantangan ya. Termasuk juga teman-teman mahasiswa itu yang tidak bisa mereka kontrol adalah ini loh. Jarinya dan emosi ya. Betul, ya. Gampang banget gak sih Bu zaman sekarang itu anak Gen Z ya. Kita mau sekarang dosen pun mau viral bisa viral baik, bisa viral nggak baik seperti itu ya. Jadi kita ingatkan mereka bahwa undang-undang ITE itu bisa mengancam kita kapanpun, dimanapun, kita nggak pernah tahu pada kondisi apa yang kita kena kejeblos di situ. Makanya hati-hati ketika misalkan kita emosi, kita marah, kita benci sekalipun sama orang atau sama mahasiswa atau sama dosen. Rilis dulu gitu. Intinya jangan pasang status, jangan apapun gitu. Karena kalau misalkan orang itu baca dan nggak terima, dilaporin bisa nggak sih? Bisa. Kasus nggak sih? Kasus. Minimal 3 bulan kan. Kayak gitu. Terus jadi, ada catatannya juga kan? Pasti kan. Udah ada catatan SKCK ya, surat keterangan itu kan. Itu pasti ada kan. Kalau misalkan kita mau ngelamar apapun, kalau kita sudah pernah berusaha dengan pihak yang berwajib, pasti ada catatan seperti itu. Kan kita sendiri yang ini. Oke, pertanyaan terakhir untuk Bu Tia. Tadi kan udah kita harus benar-benar ngerem jempol kita dan sebagainya. Tapi Bu Tia juga pernah jengkel, pernah bete. Apa yang dilakukan sama Bu Tia? Karena saya jarang banget loh ngelihat Bu Tia itu kayak marah-marah kayak gitu kan ya. Repost yang sindir-sindir kayak gitu. Kalau saya sering. Itu kayak pertanyaan ke Prisel. Gitu ya Bu ya? Enggak, jadi sebetulnya marah itu pernah juga sih ini Wulan. Manusiawi kan marah. Cuman ya itu kalau misalkan tinggal kita mau meluapkan, menunjukkan bentuknya itu seperti apa gitu. Biasanya kalau saya marah saya nulis
Nah itu sih itunya, positifnya itu saya kalau lagi marah tuh saya nulis, bukan nulis status ya Mitra MTB, nulis dalam sebuah buku atau gimana? Iya, untuk bahan catatan saya ketika saya menghadapi kondisi seperti ini. Jadi ada hal yang memang tidak semua hal dalam kampus itu mulus, terutama di humas gitu ya, nggak semua mulus. Kadang ada yang keinginan saya menurut keilmuan saya, ketika ada krisis yang kita harus hadapi adalah kita harus handle media. Tetapi ada satu pihak mungkin yang nggak dulu, tahan dulu, kita wait and see. Nah itu ilmu kita kan nggak bisa ya, ilmu humas itu nggak bisa. Kalau kamu kena krisis ya kamu harus langsung gitu. Nah seperti itu kan ada gap kepentingan segala macam, itu kita tulis aja sembari kita cooling down-kan perasaan kita. Oke, berarti harus cari cara. Karena kalau kita kondisinya emosi, kita nggak akan bisa berpikir apa yang harus kita lakukan. Gitu. Tapi setiap orang kan caranya berbeda-beda ya. Kalau ibu kan menulis, kalau saya kan nggak suka nulis. Ngemol, ngabisin duit gitu kan. Banyak sih, apapun, dengerin musik, terus kemudian jalan-jalan atau mau ambil air wudhu langsung. Pokoknya apapun itu, masing-masing orang pasti punya cara. Yang penting adalah Mitra MTB, kalau kita kondisi emosi itu pasti kita nggak akan pernah bisa berpikir apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kemarahan itu. Pasti itu udah jutek kan? Oh iya, pastinya. Tapi hari ini saya nggak jutek, saya malah bahagia dapat ilmu banyak banget, meskipun pertemuan kita itu singkat banget ya Bu. Rasanya pengen loh sehari semalam ngobrol sama Bu Tia, tapi Bu Tia yang nggak pengen sama saya. Bu Tia, terima kasih waktunya. Iya, sama-sama. Tipsnya untuk Mitra MTB yang pastinya pengen komen tentang Bu Tia, mahasiswanya silakan. Pasti banyak sekali komentar positif, Bu Tia ini baik dan bla 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 kayak gitu kan. Sama berarti sama kayak itu saya ya. Nggak banyak mahasiswa seperti itu juga. Terima kasih, sampai ketemu kapan-kapan. Kapan ya? Mungkin nanti next time saya akan main. Ketemuan itu harus diniatkan dan harus diprovokatori. Kalau cuma sekedar ingin, itu cuma jadi wacana yang mengabak. Aduh. Ya, insya Allah kalau ada waktu kosong. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Zoom In episode selanjutnya Mitra MTB. Dah.